Pada zaman Mesir kuno, seorang Firaun mengamati sungai Nil yang legendaris dari istananya, berusaha menghilangkan penuh mimpi yang dialaminya. Cemas, khawatir, gelisah. Penyebab kekhawatirannya adalah karena seorang ahli nujum dari kerajaannya yang meramalkan akan lahir dari seorang laki-laki dari bangsa Bani Israel suatu hari yang akan mengakhiri kekuasaannya. Bagaimana, siapa yang berani menantang kekuasaannya yang membuat musuh-musuh gemetar? Firaun memperintahkan tentaranya yang kemudian melakukan perintah yang tercatat dalam sejarah. Ketuk semua pintu, cari di setiap rumah, temukan mereka yang bersedia melahirkan bayi laki-laki, bunuh bayi-bayi itu di tempat. Firaun yang punya perintah brutal semacam itu dan dengan kepentingan besar adalah penguasa paling kejam dalam sejarah. Penguasa tirai Mesir dikuasai oleh kesombongan yang luar biasa, bahkan menyatakan diri sebagai Tuhan. Firaun Raja Mesir kuno punya pengaruh besar dan diyakini sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk melindungi dunia. Lalu, mengapa Firaun menganggap dirinya sebagai Tuhan? Firaun menyatakan, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengingat ada Tuhan bagimu selain aku." Surah Al-Qasas ayat 38. Firaun disebutkan sebanyak 4 kali dalam Al-Quran. Sebagian besar menerangkan kekejaman dan kesombongannya. Didukung oleh para pelayannya yang setia dan berbakti, Firaun menguasai seluruh negeri. Seiring dengan makmurnya Mesir, kekuasaannya semakin bertambah setiap harinya. Tidak dia berpuas tanpa ada yang menantang. Dia membuat keputusan sesuka hatinya. Semakin menambah kesombongannya. Sebagai budaya yang populer di Mesir kuno, yakni menerima Firaun sebagai Tuhan dan berdoa menyebut namanya di semua kuil di kerajaan. Semakin menambah keyakinan yang sesat. Firaun hidup bahagia menyiksa orang tanpa sadar apa yang akan terjadi. Segera Allah akan memberikan penghakiman kerajaan bagi seluruh umat manusia. Namun sebelum kita bahas penghakimannya, mari kita terlebih dahulu perhatikan Mesir kuno. Sungai Nil itu salah satu sungai terpanjang di dunia yang terkenal dengan alirannya sepanjang tahun. Bahkan selama musim panas membukukan reputasinya sebagai sumber kesuburan dan rezeki yang melimpah. Air sungai Nil menyuburkan tanah yang tandus, membuat tanaman tumbuh subur di muara sungai dan membuat Mesir menjadi makmur. Kota-kota dan pelabuhan berkembang, memfasilitasi perdagangan, meningkatkan kekayaan negara. Sementara Firaun tinggal di istananya, penduduknya terutama kaum budak bekerja siang malam menyegar roda perekonomian. Para budak bertugas sebagai buruh kasar, termasuk pembuatan perkebunan yang marak pada masa itu. Nabi Yusuf pernah menjabat sebagai menteri Mesir, menyebarkan agama Islam. Namun setelah beliau meninggal, masyarakat Mesir kembali ke keyakinan kunonya. Terdorong oleh keinginan balas dendam, masyarakat Mesir memperbudak keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya Bani Israel. Di tengah-tengah penderitaan para budak, Firaun dikelilingi penasihatnya yang membantunya mengurus kekuasaannya. Salah satu penasihat itu Qarun, yang punya harta melimpah, seperti disebutkan di Al-Quran. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Tidaklah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri." Surah Al-Qasas ayat 76. Sementara Al-Quran menerangkan pada kita harta Qarun yang berlimpah jika mengesahkan kesombongannya di hadapan kaumnya, dan pada akhirnya kehancurannya bersama hartanya. Penasihat Firaun yang berpengaruh lainnya adalah Haman, seorang yang berkedudukan tinggi, menguasai banyak tambang sebagai menteri. Namun sama seperti Qarun, Haman juga melenceng dari jalan, benar karena keinginannya. Sekarang mari kita bahas mimpi Firaun dari awal mula perubahan besar. Firaun bermimpi seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir malam itu akan bangkit dan
dan menggulingkan tahtanya. Setelah mengartikan mimpi itu, Fir'aun memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki yang lahir malam itu. Salah satu bayi yang lahir malam itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Rencana Fir'aun mengunjungi semua rumah, mengeksekusi semua anak laki-laki. Ibu Nabi Musa mendengar berita mengerikan ini. Menghadapi pembunuh kejam yang ingin merenggut putranya, apa yang bisa dia lakukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hal yang bisa dilakukan, yakni memohon dan berdoa kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan putranya, yang hanya yang tulus mengatakan surga. Di saat-saat kritis itu, Allah memberinya ilham dan berfirman, "Susuilah dia, Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut. Dan janganlah bersedih hati, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu." Surah Al-Qasas ayat 7. Ibu Nabi Musa merasa lega telah menerima ilham. Dia menyusui putranya dan memeluknya. Namun kedamaian itu segera berakhir saat para tentara mendekati rumahnya. Rasa takut itu muncul kembali. Perlahan lagi dia membawa putranya ke sungai Nil. Langkah kaki tentara semakin dekat, dia merasa tidak berdaya. Sebuah keputusan yang memilukan. Membiarkan putranya hanyut di sungai. Akan menyaksikan para tentara membunuh putranya di hadapannya. Saat tentara semakin dekat dan yakin pada Allah meletakkannya bayi di wadah dan menghanyutkannya di sungai Nil. Dia tetap bertahan ingin mencegat para tentara dan melindungi putranya. Suara Nabi Musa diam-diam mengikuti wadah yang hanyut itu, mengawasi saudara laki-lakinya yang masih bayi. Wadah itu akhirnya sampai di istana Fir'aun. Aisyah, istri Fir'aun, melihat ada wadah di sungai. Saat dia berjalan menyusuri sungai, dia terkejut saat membukanya dan menemukan seorang bayi lugu dan tanpa dosa. Hatinya terharu melihatnya. Dia langsung menemui Fir'aun, menyatakan rasa sayangnya pada bayi itu. Dia meminta agar dia tidak disakiti. Setelah melihat bayi itu dikeluarkan dari wadah, istri Fir'aun bicara padanya, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah engkau membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Surah Al-Qasas ayat 9. Setelah Fir'aun setuju, Musa mulai tinggal di sana. Tidak menyadari ini terjadi, Ibu Musa mengalami perasaan yang campur aduk. Dia merasa lega menguati perintah Allah, jadikan bayinya di sana Fir'aun, meskipun dia memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki. Dia tetap merasa cemas. Hingga suatu hari terdengar kabar istana sedang mencari ibu susu untuk bayi yang sudah menolak ibu susu lainnya. Berapa bahwa bayi itu mungkin putranya. Dia pergi ke sana dan melamar sebagai ibu susu. Secara mengejutkan, bayi itu mau, membuat istri Fir'aun agak terkejut. Tentu saja dia tidak tahu jika dia itu ibu kandung Musa. Sehingga Musa tumbuh di istana dengan dirawat oleh ibunya. Saat tumbuh dewasa, Musa menunjukkan sikap percaya dan jujur, memberikan pengaruh positif pada orang-orang di sekitarnya. Pada akhirnya Allah mengamanahkan dia sebagai seorang rasul menghadapi Fir'aun, penguasa sombong yang mengaku sebagai Tuhan dan mengajak dia mengakui Tuhan semesta alam. Tugas ini penuh dengan bahaya, mungkin bisa membuat Musa kehilangan nyawa. Tapi menurut perintah Allah itu mutlak baginya. Ditemani oleh saudaranya Harun, Musa menghadapi Fir'aun yang kemudian meminta diperlihatkan keajaiban. Kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti. Maka perhatikan banyak kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Surah Al-A'raf ayat 103. Allah perintahkan Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang kemudian berubah menjadi ular besar,
menganggapnya sebagai sihir, Fir'aun memanggil para penyihirnya dan menyuruh mereka untuk menghancurkan sihir Musa. Para penyihir menunjukkan sihir mereka, membuat tali dan ranting terlihat seperti ular di tanah. Tapi tongkat Nabi Musa menelannya dan menghancurkan ilusi mereka. Para penyihir menyadari tindakan Musa bukanlah tipuan, karena tidak ada manusia yang bisa melakukannya kecuali tanda-tanda ilahi dari Allah SWT dan keyakinan terhadapnya. Walaupun terlihat langsung kebenarannya, Fir'aun tetap tidak percaya. Dia tidak suka keyakinan para penyihir terhadap Musa dan mengeksekusi mereka. Sebagai balasannya, Allah menghukum Fir'aun dan penduduknya dengan kekeringan dan penyakit bertahun-tahun karena menolak Rasulnya. Mereka dilanda banjir bandang, selaban belalang, serangan hama, dan wabah katak. Namun, mereka tidak belajar atau berubah dari semua penderitaan ini. Allah memerintahkan Musa membawa pengikutnya keluar dari Mesir, memulai perjalanan antara hidup dan mati. Setelah mengakui keberangkatan Nabi Musa dan Bani Israel, Fir'aun mengirim tentaranya untuk membantai mereka. Dia tiba di rombongan Nabi Musa dan di pantai Laut Merah mengepung mereka dari semua arah. Di belakang mereka ada tentara Fir'aun yang kejam. Sementara di hadapan mereka Laut Merah membentang luas. Di masa krisis ini Nabi Musa berdoa pada Allah dan Allah mengabulkan doanya. Setelah semua pilihan habis, doanya yang terus diterima. Allah yang Maha Penolong perintahkan Musa memukul laut dengan tongkatnya. Secara ajaib saat Musa memukul air, Laut Merah terbelah, membuat jalur melalui air yang terbelah. Menyaksikan mujizat ini, para Bani Israel mengikuti Musa menyeberang ke sisi laut melalui jalur kering yang terbuka secara ajaib. Fir'aun dan kesombongannya melihat keajaiban ini, tetap perintahkan tentaranya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Saat Fir'aun dan tentaranya berada di tengah laut, Allah berikan perintah, dan air yang mengamuk menelan tentara yang kafir. Laut menelan Fir'aun dan tentaranya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menjolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Namun Allah menjawab, "Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah berduaka sejak dulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami." Surah Yunus ayat 90-92. Segelombang berasa menelan Fir'aun dan tentaranya, sehingga Allah melindungi mereka yang beriman dari kejahatan mereka yang kafir. Setelah Fir'aun tenggelam, jasadnya ditemukan dan diawetkan menjadi bumi. Namun kematiannya dicatat sebagai kematian alami dalam catatan istana. Warga Mesir terkenal suka menyembunyikan kekalahan mereka, tidak mencatat kekalahan yang teramat besar itu. Maka menariknya, Al-Quran mengungkapkan informasi ini di zaman ketika praktik pengawetan mumi dan ditemukannya makam-makam Fir'aun masih belum populer. Namun pada abad-abad berikutnya, yakni abad ke-18 dan 19, makam-makam ini ditemukan. Dan jasad mumi para Fir'aun sekarang dipamerkan di museum. Jadi, itu adalah kisah Fir'aun, seorang raja yang sombong dan angkuh yang menganggap dirinya adalah Tuhan, yang kematiannya berakhir tragis. Saya, Hafidz Syamsul Anwari, signing out. Bye-bye.